Allah masih melimpahkan hidayahnya, ilham taqwanya di hari ini, di subuh terakhir bulan Ramadan dan subuh puasa terakhir di hari 30 bulan Ramadan di tahun ini dan jamaah ta'ala. Yang apabila kita mau menangis darah pun nanti untuk minta untuk besok subuh terakhir bulan Ramadan, dah lain lagi harinya. Besok udah hari raya Idul Fitri jamaah ta'ala. Maka hari ini Rasulullah SAW menyabdakan seluruh makhluk-makhluk besar di alam semesta ini menangis terseduh-seduh, bersedih mereka. Mereka menangisi seperti langit, matahari, bumi, lautan, sungai, bintang-bintang segalanya. Mereka bercucuran air mata dan jamaah. Kenapa? Sedih mereka atas umat Islam ini yang akan ditinggalkan oleh kesucian bulan Ramadan. La ilaha illallah. Maka dan jamaah ta'ala, kalau kita lihatlah matahari, bulan, bintang, bumi sekarang ini, betul-betul mereka bersedih hati dan jamaah. Malaikat-malaikat pun bersedih hati. Karena nanti belum tentu umat Islam ini berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya. La ilaha illallah. Maka jamaah ta'ala di hari-hari ini minta terus kepada Allah, ya Allah, jumpakanlah kami dengan bulan-bulan Ramadan atau berpuluh-puluh bulan Ramadan berikutnya. Amin. Rabbal alamin. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan kita bagaimana kita menyambut mengenai hari raya Idul Fitri besok dan jamaah ta'ala. Allah SWT firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbi fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya Allah berfirman, sungguh beruntunglah, sungguh menanglah orang yang mensucikan hatinya dengan beriman dan mengingat Tuhannya. Lalu mereka mendirikan sholat, namun pada umumnya kalian lebih mengutamakan kehidupan di dunia, padahal negeri akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini semua sudah termasuk dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu di kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Quran surah Al ayat 14 sampai dengan ayat 19. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pada saat awal bulan Ramadan, Rasulullah SAW waktu saat naik ke mimbar 3 kali mengucapkan amin, amin, amin. Maka Abu Dzar bertanya, Muaz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kenapa engkau menaiki tangga tadi yang belum pernah kau amalkan selama ini? Engkau mengucapkan 3 kali mengucapkan amin. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Muaz, tadi malaikat Jibril datang kepadaku sewaktu aku mau menaiki tangga. Yang pertama, amin pertama aku ucapkan, malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, aminkan apa yang ku doakan terhadap 3 hal. Maka sedang jamaah ta'ala, yang pertama kata Rasulullah SAW, malaikat berdoa, malaikat Jibril, bahwasanya siapa umat Muhammad yang menjumpai bulan Ramadan, kemudian sama sekali dia tidak mau berpuasa hingga habis bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak bertobat, maka rugilah dia dan ia akan pasti masuk neraka. Amin, kata Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Lihat sudah jamaah sekitar kita, saudara-saudara kita, ahli keluarga kita, berapa banyak yang diamini malaikat ini. Yang berdoa Rasulullah, yang mengamini adalah malaikat Jibril dan jamaah. Ini tidak disangsikan lagi, doa ini pasti dan mustajab dikabulkan Allah. Maka dan jamaah rugilah orang yang kita di sekitar kita puasa kemarin 30 hari, 20 hari, 29 itu, tapi mereka tidak melaksanakan puasa dan beribadah dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dan jamaah tugas kita tidak hanya tinggal diam. Kalau ada orang-orang sekitar kita yang seperti itu, mereka tidak berpuasa depan kita, tegur, ajak puasalah, atau minimal hargailah kami berpuasa. Jangan seperti itu, nanti Allah murka. Karena dan jamaah ta'ala yang membuat ajab itu datang itu adalah diamnya kita terhadap kemungkaran yang benar-benar terjadi di hadapan kita.
Orang tidak puasa, depan kita sibuk dan merokok, sibuk minum, kita tegur. Ini kalau nggak kita tegur jamaah, nanti azabnya ditimpakan Allah Subhanahu wa taala dari kita terlebih dahulu. Baru kepada mereka. Kenapa? Karena kita diam terhadap kemaksiatan yang terjadi di depan mata kita. Ini banyak sekali jamaah, nggak enak aku negurnya. Lebih nggak enak lagi kalau misalnya baru dipandang, nanti menimpa rumah kita, menghilangkan anak istri kita dan menghilangkan nyawa kita dan jamaah. Maka bala itu terjadi, kata Rasulullah SAW, bukan karena orang-orangnya itu ahli ibadah, ahli zikir tuh udah ada di kampung tuh tidak ada bala datang. Justru kalau misalnya ada ahli ilmu, bahkan pondok pesantren, alim ulama, ustadz di situ, ada orang lewat misalnya tidak berpuasa atau tidak bersolat, mereka tidak mengajaknya. Puasalah, jangan seperti itu. Nah, ini kalau misalnya dia memang taala ditimpakan orang alim, orang soleh terlebih dahulu azabnya, baru kepada sekitar mereka dan jamaah. Maka doa pertama tadi malaikat Jibril berdoa dan Rasulullah SAW mengaminkannya. La ilaha illallah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Yang kedua, Rasulullah didengarkan oleh malaikat Jibril doanya. Siapa hidup di dunia, kemudian dia menjumpai kedua ibu bapaknya atau salah satu di antara keduanya, tapi ia tidak berbakti kepada mereka, tidak membuat dia masuk ke dalam surga atas pengabdiannya kepada kedua orang tuanya, maka dia pasti masuk neraka. Amin, kata malaikat Rasulullah Muhammad SAW bagi jamaah. Orang tua kita dan jamaah taala ini adalah yang wajib kita patuhi, yang wajib kita telayani, yang wajib kita utamakan segalanya dan jamaah. Tapi orang siapa yang hidup kedua orang tuanya tapi dia tidak membuat masuk ke dalam surga, maka ini orang nanti akan masuk dalam neraka. Dia sia-siakan orang tuanya, salah satunya pun keduanya. La ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan, siapa yang di sisinya disebutkan namamu, dituturkan namamu, dan ia enggan berselawat kepadamu, pasti masuk neraka. Semoga kita dijauhkan dari api neraka dan jamaah. Maka aku pun mengamin ini untuk ketiga kalinya. Amin. Maka setiap disebutkan nama Rasulullah, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak masuk neraka, diaminkan oleh Rasulullah, didoakan oleh malaikat Jibril. La ilaha illallah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT firman dalam Al-Quran, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan mukmin, lagi beramal soleh, maka Allah akan mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Dan jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini kemarin yang sedang kita laksanakan ini latihan yang sangat luar biasa. Allah tidak larang kita jangan berjudi, karena Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan dari dulu tuh haram berjudi. Yang haram-haram itu enggak Allah larang di bulan Ramadan ini dan jamaah taala. Justru kenapa? Karena sudah jelas karamannya dari kita lahir berjudi itu haram. Allah enggak larang di bulan Ramadan ini kita untuk melaksanakan makanan babi, makanan arak dan jamaah. Kenapa? Karena memang udah dari dulu Allah perintahkan dari kita kecil tidak boleh makan babi yang haram dan minum minuman yang haram yang memabukkan yang mata. Allah enggak larang kita di bulan Ramadan ini untuk perintahkan jangan melaksanakan bohong, dusta. Tidak. Tapi sedang jamaah taala di bulan Ramadan ini Allah mengharamkan yang halal-halal. La ilaha illallah. Makanan cendol, kue kita yang kita beli kemarin ini yang halal di kulkas. Kalau sudah imsak, walaupun halal sedang jamaah taala, tapi kita sedang jamaah taala ilmunya kita pelajari. Ilmunya mengatakan itu larangan Allah, tidak boleh kau makan. Maka sedang jamaah taala kita kendalikan hawa nafsu kita, akal kita kita kendalikan dengan ilmu tersebut. Inilah perlunya belajar sehingga nafsu kita dikendalikan oleh akal, sehingga akal katakan itu tidak boleh. Kan sudah belajar kemarin bahwasanya itu kalau kita sudah puasa masuk imsak tidak boleh kita makan minum lagi, tidak boleh kita berbuat menceritai keburukan orang, tidak boleh kita berdosa dan berbohong. Ini sedang jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Yang halal sekalipun ini kalau belum waktunya kita tidak makan sedang jamaah. La ilaha illallah. Ini diajarkan dalam bulan Ramadan ini sedang jamaah. Sehingga setelah lepas bulan Ramadan ini sedang jamaah kita menjadi orang yang zuhud.
Orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman yakin kita dengan belajar ilmu agama dan jamaah taala, kita mengendalikan akal kita dan jamaah taala. Bukan tidak banyak orang berilmu dan jamaah taala, tapi dia dikendalikan bukan oleh akalnya, karena ilmunya tidak mengimani kekuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedang jamaah walaupun dia ahli ilmu, walaupun dia ahli dalam bidang agama, walaupun dia sebagian hafiz Al-Quran, walaupun dia sebagian dia banyak ilmu agamanya dan jamaah taala, ternyata dia dan jamaah taala masih berbuat dosa dan jamaah. La ilaha illallah. Banyak kita lihat jamaah taala bukan kekurangan uang orang yang korupsi, orang yang main uang sogok sana sogok sini jamaah taala. Kebagian udah banyak uangnya, udah banyak hartanya dan jamaah, udah miliaran, udah ratusan miliar uangnya, tapi ternyata dia masih melaksanakan yang haram juga. La ilaha illallah. Karena dia nggak meresapi di bulan Ramadan tuh yang halal saja nggak boleh kalau belum waktunya, apalagi yang haram sedang jamaah. Inilah kita latihan di bulan Ramadan ini mengalihkan hawa nafsu. Nafsu kita ini nggak bisa kita bunuh, nggak bisa kita hapuskan. Karena memang di manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, punya akal, punya nafsu, punya hati, dan punya pengetahuan dan jamaah. Maka untuk bagaimana kita mengendalikan akal kita ini supaya nafsu itu dia bisa mengendalikan nafsu dan jamaah taala, rahasianya adalah belajar ilmu agama. Rahasianya adalah puasa dan jamaah. Nafsu ini dan jamaah dalam riwayat mengatakan waktu pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dimatanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai nafsu, kau kuciptakan, siapakah aku dan siapa engkau? Nafsu ini mengatakan, aku ya aku, engkau ya engkau. Sibuk kali kau, kata nafsu dan jamaah. Dimasukkan beribu-ribu tahun ke dalam neraka yang dingin dan jamaah. Kalau dingin pun kalau misalnya kita sangka dingin enak, tapi kalau misalnya dingin tuh sedingin-dinginnya, coba tes tangan kita, masukkan ke kulkas tuh dan jamaah. Terus dan dingin itu sakitnya luar biasa sampai kram, sehingga sakit kali dan jamaah. Nah ini yang dirasakan oleh nafsu ini pertama, dimasukkan ke dalam neraka dingin jamaah taala, tapi tetap dia tidak terkendalikan. Maka setelah masuk dalam neraka, Allah Subhanahu wa taala tarik lagi, ditarik lagi, wahai nafsu, siapakah engkau? Engkau ya engkau, aku ya aku. Sibuk kali, bilang nafsu jangan mata, luar biasa nafsu ini. Maka dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang sangat panas lagi dan jamaah. Oh panas, mendidih, dibakar dia jamaah taala. Habis itu beribu-ribu tahun dibakar, ditarik lagi keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya lagi, wahai nafsu, siapakah aku? Siapakah engkau? Engkau, aku. Sibuk kali atur-atur aku. Makin marah nafsu ini malah karena dan jamaah taala dibakar pakai api. Maka dan jamaah taala dimasukkan Allah lah nafsu ini ke dalam neraka lapar. La ilaha illallah. Lapar, lapar-laparnya. Lapar kali dan jamaah taala. Kalau kita kenyang tersisa, lapar pun tersisa sama mata tua, lapar nggak apapun makan, udah itu mau makan sana nggak suka, nggak enak, nggak mau kita makan, mata tersiksa sehingga masuk angin, gembung, kepala pening, badan rasanya sakit semua, tulang-tulang rasanya mau putus dan jamaah taala. Ini rasa lapar dan jamaah taala. Maka inilah baru nafsu ini dia baru minta ampun. Aku ya Allah, ampun ya Allah, lapar kali tidak sanggup. Engkau adalah Tuhanku, akulah hambamu ya Allah. La ilaha illallah. Maka dan jamaah taala Allah Maha tahu untuk bagaimana bisa mengendalikan akal kita ini dengan ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan iman dan yakin kita, ditambahlah bulan Ramadan ini untuk supaya nafsu kita tersebut terkendali dan jamaah. Sehingga akal kita tuh bisa menguasai nafsu dengan bersyaratkan dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasul. Maka sedang jamaah taala, kalau sudah kita puasa bulan Ramadan ini, kita akan tidak mau lagi menerima. Polan, nanti aku pemilih penghulu, aku pemilih bupati, aku pilih anggota dewan, pilih presiden, pilih aku ya, ini uangnya. Oh, yang halal saja aku nggak mau di bulan Ramadan, apalagi yang haram nih, udah jelas-jelas. Oh mohon maaf, nggak bisa aku pakai uang ini. Maka sedang jamaah sebagian ya, kalau orang udah ada tahu dia betul-betul hikmah daripada meninggalkan yang haram itu, ambilnya 150.000 misalnya. Tapi dia seringkali habis itu kena sakit anaknya sampai sudah 500, bahkan operasi ahli keluarganya sampai 100 juta.
akibat daripada menerima uang 150.000 tadi sedang jamaah. Berpuluh-puluh kali lipat. Jangan kita pikir dosa saja, pahala saja kita bersedekah itu berpuluh-puluh kali lipat. Dosa pun bisa berpuluh-puluh kali lipat kita dapatkan akibat daripada kesalahan kita dan jamaah. Nah, sebagian itu seperti itu. Nah, ini uang nggak jelas diterimanya. Maka anaknya, istrinya, ahli keluarganya sakit sampai berpuluh-puluh kali lipat dan jamaah ta'ala bayarannya keluar. Atau bahkan jamaah ta'ala seperti yang lalu dapat terima 150.000, maka datang banjir bandang. Rumah yang dibangun 150 juta, satu malam saja habis semua jamaah ta'ala, ratusan rumah jamaah ta'ala. Gimana? Kemarin itu dapat cepet limpul. Ini rumah udah 100 juta, 150 juta, 50 juta, 15 juta gue bangun, habis semua. Untung anak-anak yang selamat di mata. Sebagian banyak meninggal dunia pun. Alhamdulillah, Allah menjadi jamaah. Maka Ramadan ini, puasa ini mengekang itu gitu. Ini haram, tidak aku terima. Jangan sampai nanti gara-gara aku terima selaku ayah, aku terima seorang ibu, anakku kena penyakitnya, suamiku, pasanganku, istri punya penyakitnya. Diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah dan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita benar-benar melaksanakan iman amal soleh tersebut dan kita betul-betul kuasai nafsu kita dengan akal kita, dengan ilmu yang kita pelajari, maka dengan nafsu yang sudah dipuasakan ini mudah kita mengendalikannya untuk tidak berbuat yang haram dan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu tuh mau berbuat nanti kita tanyakan, bicaralah nafsu kita dengan akal. Ini bagaimana mau kubuat ini haram tidak? Allah murka, Allah ridho, Allah senang, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala tidak? Tanya dulu sebelum berbuat dan jamaah ta'ala. Jangan langsung buat aja, Allah udah dosa pun, Allah udah mendatangkan azab pun. Baik kita nggak sadar dan jamaah ta'ala, udah nggak sholat, nggak puasa, nggak segala macam datang azab, apa salahku? Nah, bertanya lagi. Dia nggak sholat, nggak puasa, nggak apapun. Begitu datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala, apa salah dan dosaku? Kan banyak gitu jamaah. Ya Allah, ini namanya kita udah salah, tidak menyadari diri dan jamaah. Nauzubillah. Sehingga dan jamaah taala Rasulullah SAW menyabdakan ketika umat Islam berpuasa Ramadan, lalu keluar menuju tempat sholat raya besok hari. Maka Allah Subhanahu wa taala firman kepada malaikat-malaikatnya, "Hai para malaikatku, setiap buruh, setiap pegawai, setiap pekerja pasti akan marah upah atau gajinya. Dan hamba-hambaku, yakni orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu keluar melaksanakan sholat Aid, mereka menuntut upah pahala mereka. Untuk itu saksikanlah bahwa aku benar-benar telah mengampuni dosa-dosa mereka." Kemudian terdengarlah panggilan, "Hai umat Muhammad, kembalilah ke rumahmu masing-masing setelah sholat. Aku telah menukar segala keburukanmu dengan amal bagus," kata Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT firman, "Hai hamba-hambaku, kalian telah berpuasa untukku, berbuka juga karenaku. Untuk itu tegak dan bangunlah kalian, maka kalian telah diampuni dosa-dosa kalian seluruhnya." La ilaha illallah dalam kitab Zubadul Ma'idin jamaah. Dan jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, Ramadan itu awalnya adalah rahmat kasih sayang Allah, pertengahannya adalah ampunan diampuni seluruh dosa-dosa kita, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Maka sedang jamaah ta'ala, puasa Ramadan hari raya Idul Fitri besok ini adalah bagi orang-orang yang berpuasa sebenarnya. Ini banyak yang sudah tidak puasa, tidak sholat, duduk paling depan lagi. Doanya cerewet kali, ya Allah, bajunya paling baru, dia paling depan, kemudian pulangnya paling cepat. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang belum sempat khutbah, pulang dia, ini tidak dapat. Ini kita ingatkan nih sama saudara-saudara anak kita, selesai khutbah dulu, baru pulang. Jangan nanti udah sholat, push langsung pulang. Lama kali khutbahnya langsung pergi, batal. Ini banyak kita belum paham nih seperti itu nih. Sering saya lihat di mana saya ceramah, saya dakwah, khutbah Jumat Idul Fitri, masih ceramah kita masih 15 menit, masih kadang-kadang 5 menit. Udah bubaran, bapak-bapak ibu-ibunya bukan anak-anak muda, yang udah tua-tua kadang tidak paham. La ilaha illallah. Apalagi anak mudanya sedang jamaah terus pulang-pulang terus. Itu sama saja capek kita sujud ruku. Kita bangun pagi-pagi cepat hari raya Idul Fitri tersebut, tapi tidak dapat apapun. Karena syaratnya sholat khutbah Fitri itu sama dengan khutbah Jumat. Yang pertama adalah itu sholat dulu, yang kedua baru yang pertama sholat dulu, yang kedua baru khutbah dan jamaah. Ini dan jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Jangan salah kaprah. Selesai khutbahnya
baru silahkan bubar. Nanti memang ada nanti yang imam ataupun khotibnya menyampaikan tuh, karena takut dia seperti itu, sampaikan langsung 2 khutbah tuh. Selesai 2 khutbah tuh, ya silahkan nanti aktivitas yang mau keluar segala macam boleh, bahkan bisa ketawa-ketawa segala macam. Ada seperti itu jamaah ta'ala. Maka kalau yang nggak seperti itu, tunggu sampai selesai, insya Allah. Kemudian jamaah ta'ala, besok kita dianjurkan untuk bisa silaturahmi, ya, berjumpa dengan orang-orang yang kita keluarga, ahli keluarga kita, untuk bermohon maaf-maafan, menghalalkan daripada kesalahan yang kita lalu, sehingga bulan Ramadan yang lalu kita bersih daripada dosa. Dari Idul Fitri itu kita kembali kepada fitrah untuk tidak lagi berbuat dosa. Yang selanjutnya, amalan-amalan soleh kita yang sudah kita buat di bulan Ramadan, kita tingkatkan lagi setelah bulan Ramadan tersebut, seolah-olah kita seperti bulan Ramadan saja, sehingga sekarang Allah Ta'ala amalan soleh kita tidak berkurang. Baca Qurannya tetap, zikirnya tetap, mengajinya tetap, belajar agamanya tetap, sehingga kita betul-betul keluar sebagai kertas yang putih. Dan jamaah dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan banyak godaan. Di bulan Idul Fitri ini akan banyak godaan. Justru sebagian orang dengan adanya bulan Idul Fitri ini berpesta pora, ledakan ini, ledakan itu. Ini dan jamaah ta'ala perbuatannya sia-sia, justru akan mendatangkan musibah dan azab nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kita banyak bersedekah daripada kita beli anak kita satu itu tuh 20.000 mercon, 50.000. Lebih bagus kita masukkan, infakkan wakaf inakku, wakafmu, supaya nanti Allah jaga kau sepanjang usiamu dengan keberkahan. Daripada ini beli dur, habis itu mati orang dan jemaah. Wah, terkejut, matilah kau, bilangnya, mati anak kita nanti dan jemaah. Kurang ajar, setan lah, jadi setan lah. Karena terkejut dan jemaah orang ngutuk. Alhamdulillah, padahal pada saat Ramadan ini macam kemarin. Waduh, astagfirullah. Menurut istagfirullah, ya hidayah. Tapi kalau orang yang nggak paham, keluar omongannya Ramadan ini doanya mustajab. Keluar. Wah, doakan, ucapkan tak apa-apa. Anak kita yang kena, kita pikir kenapa nih? Karena dia macam mercon, terkejut orang, baik sedang jamaah telah. Saya pernah beberapa orang yang saya lihat saksikan sendiri gitu. Waktu anak-anaknya di merconnya rumah orang soleh, orang alim, yang kadang imam lagi ngaji orang dalam masjid, di merconnya. Waktu dia rasanya jadi orang yang gila dan jamaah. Jadi orang yang bahkan wafatnya lebih cepat daripada yang seharusnya. Alhamdulillah. Kenapa itu? Karena orang ngutuk. Kan kita bangga anakku, wah, ini kumplit ida mercon, ledakan di rumah orang sana, ledakan di rumah sana. Untuk orang itu terkabul bulan Ramadan. Maka saya sampaikan kalau dalam beberapa saya dulu, jangan kasih anak kita masa letusan. Nanti orang terkejut, orang apa cacian makian bahwa orang ngutuk orang, Allah kan tahu tuh. Wah, terkejut orang kecil misalnya. Terus keluar kata-kata apa gitu. Jadi itu anak kita sedang jamaah. Karena orang Ramadan itu puasa itu mustajab doanya. Bulan Ramadan mustajab doanya. Kata-kata yang mustajab. Begitu keluar kata-kata tidak bisa tarik lagi. Itu terus yang terjadi. Karena malaikat-malaikat ada sekitar kita. Maka sedang jamaah upayakan, ingatkan saudara-saudara kita, anak kita, jangan main mercon. Banyak berzikir, banyak istighfar. Nah, di hari Idul Fitri juga nanti itu doa mustajab masih. Udahkan yang salah kemarin dan jamaah nanti orang ngutuk, orang terucap kata-kata yang tidak pas, anak kita yang kena musibahnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya sudah pengalaman dengan saya seperti saya ceritakan tadi, sudah berapa orang yang saya saksikan sendiri gitu. Karena apa? Karena semasa saya kecil dulu seperti saya lihat, dan dia yang meledakan bom itu, dan kemudian itu wafat waktu menjadi kejadian yang belum sewajar dia meninggal. Alhamdulillah. Dan sebagian saya lihat dia masih kecil-kecil dulu seperti itu, ganggunya imam, ganggunya orang sholat, sehingga saat ini menjadi orang stres, jadi gila. Kata Masya Allah ya, wah, tahap keluar kutukan, dah jadi dan jamaah gila bilang kan gitu dah. Itu kan gila nih maksudnya ngebom orang sholat. Jadi dan jamaah di masjid lagi kan. Nah, alhamdulillah, orang maka dan jamaah hati betul kita terhadap kejadian-kejadian seperti itu yang dah pengalaman. Maka kita jaga ahli keluarga kita, anak kita semua untuk mereka beramal soleh saja di bulan Ramadan, berzikir istighfar banyak. Kita ajarkan mereka untuk mengaji, baca Quran, berzikir istighfar, sehingga nanti anak kita dengan doa-doa kita menjadi anak yang soleh, dan kita harapkan menjadi orang yang berguna bagi agama dan bangsa dan bangsa, menjadi orang-orang yang beriman dan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita jari. Alhamdulillah kami ada mendatangi saudara kami Idul dan mengajak dia untuk taat lagi dan berjamaah di sini lagi dan mendengarkan taklim bersama-sama lagi di sini. Katanya insyaallah Ustaz demikianlah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung Ramadan ini
betul-betul menerima dakwah kita dan menjadikan orang-orang yang kita dakwahi selama bulan Ramadan dan sebelum-sebelumnya dan akan datang nanti menjadi orang-orang yang beriman dalam belajar agama, mengamalkan agama dan mendakwakannya, sehingga kampung kita yang kita cintai dan seluruh kampungnya menjadi kampung yang diberkahi Allah, terhindar dari mara bahaya musibah. Ya Allah, jaga ulama-ulama ustaz-ustaz teguh-teguh dari kita untuk menyebarkan agama, tidak ada bahaya bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian mudah apa sampaikannya kita amalkan, agar mudah kita amalkannya. Mari dakwahkan lagi kepada tetangga kita, sahabat kita, dan yang kita sampaikan kepada surah. Insyaallah. Sampai tutupan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu